Irfan Sebaya. Hai, balik lagi barengan sama Galuh sama Ojun lagi ya. Pastinya kita bakalan ngobrol sama siapa ya, Jun? Sama Mas Raihan dulu. Yoi, halo Mas. Selamat pagi. Halo, apa kabar? Pagi. Apa kabar nih Mas Raihan? Alhamdulillah baik dan sehat. Semoga sehat selalu semuanya. Sehat ya? Gimana nih 3 hari pertama puasa? Apakah sudah ada tempus? Sudah ada buka diem-diem kah? Belum, alhamdulillah karena semuanya kerjaannya udah di studio semua sekarang nih, belum keluar lagi. Oke, Alhamdulillah. Berarti lancar-lancar aja ya? Sama kayak kita Lancar. ya. Nah ini Mas Raihan lagi di mana nih? Lagi di apartemen, tempat tinggal. Jadi emang lagi di sini aja semua kerjaannya. Work from home Tapi lah. kalau untuk kesibukan lagi ngapain nih Mas? Lagi memproduksi beberapa musisi dan juga lagi tetap ngerjain album sendiri yang udah 2 tahun lagi gue kerjain tapi belum kelar ini. Ya semoga tahun ini kelar. Masih ada sisa beberapa bulan lagi lah ya. Betul, masih banyak. Amin. Oh. Kita mau say congrats dulu nih Mas buat single terbarunya Mas Raihan yang judulnya Ragu di reprise ya. Yoi. Benar. Kenapa sih Thank Mas you. Raihan tuh memilih untuk reprise lagu ini di tahun 2022 nih? Sebenarnya ini bagian dari eksplorasi aja sih. Maksudnya pas lagi ngerjain album ini, gue menemukan suara-suara baru gitu, suara-suara piano, suara gitar, terus cara merekam yang agak berbeda gitu. Ternyata kayak menarik nih diaplikasikan ke lagu yang udah pernah dirilis sebelumnya. Jadi kayak nambah nyawa lagunya lah. Jadi ada 2 sisi yang berbeda 100%. Oke, tapi kenapa Mas Raihan milih lagu ini ya, guys? Iya, benar. Kenapa milih lagu untuk dirilis kembali di tahun ini? Sementara kan ada lagu-lagu lain nih, gitu kan? Soalnya lagunya ini menarik sih sebenarnya karena liriknya tuh lumayan fleksibel tuh. Mau dibawa upbeat bisa, ternyata mau dibawa cukup sentimental gitu, kayak lagu yang reprise ini, kayak versi yang reprise juga bisa gitu. Jadi kayak lagunya punya 2 sisi kaca yang berbeda gitu. Oke. Tapi apakah single ini tuh punya cerita tersendiri nggak sih buat Mas Raihan? Punya. Ini lagunya tentang udahlah jalan terus aja gitu. Nggak usah lihat yang ke belakang lagi gitu. Tetap jalan terus berarti. Keep moving on. Yoi. Tapi lagu ini nggak boleh dipakai buat buka puasa ya. Jangan ragu-ragu buat buka puasa. Oh jangan dong. Makasih loh ya. Jangan ragu-ragu puasa sampai maghrib. Oh iya, jangan ragu-ragu puasa sampai maghrib. Yoi. Tapi mungkin kita sekarang bakal ngomongin apa dulu nih, Jun? Soal single Ragu ini kan dentumannya tuh kayak minimalis dan lebih heartfelt gitu nih. Rasanya kayak The Kings of Convenience ya. Iya benar, Kings of Convenience. Sama kayak Imogen Heap gitu nih Mas Raihan. Apakah mereka itu jadi referensinya Mas Raihan untuk single terbaru kali ini? Oh iya banget. Kalau Kings of Convenience tuh gue sangat terinspirasi dengan harmonisasi gitarnya tuh kan ada 2 gitar yang main gitu. Terus kalau kan vokalnya kalau dilihat kan agak-agak kering gitu kan, kayak suaranya agak rusak gitu mikrofonnya. Itu terinspirasi sama Sufjan Stevens sih. Oke. Sufjan Stevens kan suaranya agak rusak gitu, agak distorted gitu suaranya. Nah itu waktu itu ngerekamnya bener-bener pakai iPhone doang gitu diginiin. Oh jadi pakai handphone doang tuh ngerekamnya? Iya nggak pakai mikrofon, jadi pakai mikrofon iPhone doang. Nah tapi alasan Mas Raihan memilih Kings of Convenience sebagai apa referensi itu kenapa sih? Apa memang Kings of Convenience ini nih yang ngebuat Mas Raihan kayak fix nih aku bermusik deh karena mereka keren gitu. Iya, Kings of Convenience salah satu duo yang gue dengerin waktu awal-awal ngeband kali ya, waktu SMP gitu. Itu kan Kings of Convenience beberapa album awal gitu. Ya lumayan apa ya? Lumayan inspiratif lah gitu. Tapi nggak yang pertama kali ngeband gara-gara Kings of Convenience. Tapi emang menarik aja sih cara mereka nyanyi, komposisinya, suara gitarnya itu menarik banget buat dipelajari dan diperhatikan. Oke, berarti Mas Raihan ini ngeband ataupun bermusik dari SMP, Mas? Nyoba-nyoba waktu SMP, baru nyoba-nyoba doang. Kalau untuk musisi favorit kali Mas, siapa tuh dari Mas Raihan? Wow, banyak banget lagi kalau musisi favorit. Yang paling deh. Mungkin nggak bisa dibilang paling, tapi mungkin top of mind aja ya. Kalau di Indonesia tuh Eros Chandra, Calon Seven.
Oke. Mas Eros. Adik Thanos ya. Oh, beda ya? Beda. Tapi kalau untuk di luar negeri siapa, Mas? Kalau di luar negeri ada John Mayer, ada Foo Fighters, banyak sih sebenarnya, banyak banget. Nah kalau ngomongin jadi kan itu tuh tadi kayak musisi favoritnya ada John Mayer, ada Foo Fighters. Kalau dari Indo tadi ada Eros Chandra. Nah jadi Mas Raihan ini genre musiknya apa itu sebenarnya? Sebenarnya nggak bisa dikategorikan sebagai satu genre ya. Cuman gue banyak mengambil inspirasi dari musik-musik populer, which is musik populer kan itu artinya musik pop kan. Cuman kan musik pop kan setiap era kan berbeda-beda gitu. Kayak di 70-an ada disco, 80-an ada ballad, 90-an ada pop rock gitu. Jadi semuanya gua ambil sih gitu. Intisarinya dijadikan musik itu sendiri gitu. Oh, berarti lebih ke pop lah ya. Genrenya umumnya pop lah ya. Gitu. Tapi kenapa sih mungkin Mas Raihan tuh lebih milih pop gitu? Karena menarik, musik populer itu kan musik pop itu kan selalu berbeda-beda kan. Setiap era kan selalu berbeda-beda gitu. Kayak di 2010-an ini gitu, beberapa tahun terakhir kan udah balik ke 80s lagi. Benar. Terus 70-an ada disco, tahun sekian ada R&B, ada soul gitu-gitu. Jadi menarik aja sebenarnya karena justru malah banyak banget yang bisa diekspor malah musik pop tuh. Dibanding kita terlalu fokus ke satu kotak gitu. Tapi kalau ngomongin kepengen nggak sih Mas nyobain genre di luar pop gitu? Genre apa gitu misalnya? Mungkin sesuatu yang berbeda gitu. Udah dicobain di berbagai project gue yang lain sih. Lomba sihir kan juga. Lomba sihir kan udah ada genre lainnya. Martials ada rock. Jadi ada wadahnya sendiri lah. Oh udah nyoba semua genre berarti ya. Dan favoritnya balik ke pop lagi. Iya, berarti udah ekspor beberapa genre juga iya, gitu. Benar. Tapi next project-nya nih kabarnya nih Mas Raihan bakal banyak nulis lagu tentang hal-hal personal. Kira-kira bakal nulis lagu tentang apa aja nih, Mas? Macam-macam. Tentang gimana gue ngelihat banyak hal di sekitar gue aja sih gitu loh. Kayak apa ya? Misalkan sekarang orang banyak yang insecure gitu karena gajinya harus sekian gitu, atau kayak harus nikah umur sekian gitu. Nah itu bisa jadi topik-topik yang menarik buat gue tulis sih gitu, karena gue juga punya opini dan personal view tentang itu gitu. Jadi apapun yang gue lihat lah di sekitar. Jadi emang benar-benar lagu yang bakalan Mas Raihan bawain itu yang relatable gitu ya sama orang-orang sekarang gitu. Iya benar. Soalnya gue yakin apapun yang lo rasain gitu, itu juga pasti bisa ada relation-nya ke gua gitu loh. Karena kita mengalami hal yang sama kan di dunia ini gitu loh, dan melihat hal yang sama. Ini kalau interview kita bakal ada lagunya juga nggak? Bisa jadi. Oh bisa jadi ya gitu. Wah gampang ya kayaknya ya buat lagu ya, buat Mas Raihan ya. Nah, tapi mungkin kita tanyain, katanya Mas Raihan kan akhirnya lagi ngebuat album ya? Iya betul. Itu sebenarnya udah rencana dari lama gitu, Mas? Iya, kayak semua musisi impiannya kan emang bikin album ya. Jadi emang udah gue rencanain dari lama, dan ini sekarang lagi proses bongkar pasang lah. Kayak ada beberapa lagu yang masih pengen gue otak-atik, ada beberapa yang ditulis baru. Jadi masih dalam proses. Tadi kan Mas Raihan bilang tuh udah 2 tahun belum kelar. Tapi untuk so far udah berapa persen tuh Mas keluarnya Mas untuk albumnya? Pernah udah hampir 90%, tapi gue bongkar lagi. Terus sekarang jadi 40 gitu. Jadi emang masih maju mundur terus tuh. Kayak beberapa kayak udah gue dengerin lagi, ternyata belum puas nih. Ya udah ulang lagi dari awal, bikin lagi yang baru. Gitu-gitu sih, masih kayak gitu-gitu aja. Kayaknya Mas Raihan ini tipe-tipe yang gini guys, udah ngechat hapus, udah dikirim-kirim gitu. Tapi hal yang buat Mas Raihan untuk maju mundur itu apa sih Mas? Di bagian mananya gitu menurut Mas Raihan? Kayaknya wah ini kurang nih gitu. Ada aja sih, misalkan gini, kayak ada lagu yang gue udah tulis 2 tahun yang lalu gitu, tapi sekarang udah nggak terlalu relatable buat gue karena udah nggak terlalu merasakan itu lagi gitu. Atau kayak model musiknya udah gimana ya? Gue udah bisa mempercanggih musik tersebut gitu, itu pasti akan gue bongkar lagi gitu. Jadi sebenarnya gue sekarang lagi mencari titik di mana gue puas sama albumnya, terus gue rilis gitu. Tunggu kapan pas banget yang ngerasa relate banget dan cocok buat dikeluarin, bakal dirilis gitu.
Pasti. Kayak lagu-lagu yang udah keluarin itu berarti gue udah suka. Udah puas tuh. Oh. Kalau yang belum dirilis pasti belum. Iya juga. Tapi kan selama pandemi gini juga kayaknya banyak ya Mas ya, musisi-musisi yang bisa dibilang nabung karya mereka lah gitu. Iya. Nah, apakah Mas Raihan kayak gitu juga gitu? Banyak banget nih sebenarnya tabungan yang mau dikeluarin, cuman karena lagi pandemi gitu yang terhambat gitu. Ada nggak sih Mas? Bener sih, soalnya kan untuk musisi gitu kan energinya mau nggak mau harus di-shift ke dalam studio semua kan selama 2 tahun ini gitu. Kayak mungkin biasanya kayak weekdays bisa di studio, nanti weekendnya manggung, jadi kan fresh lagi kan otaknya gitu. Nah, kalau 2 tahun ini kan nggak bisa, harus di dalam studio terus. Jadi secara natural pasti semuanya juga mencoba bikin karya untuk nanti pas udah pandeminya udah sangat mereda, kita bisa ngeluarin karya-karya yang baru untuk akhirnya nanti dipanggungin kembali gitu. Oke. Tapi kalau untuk sekarang ini udah berapa banyak lagu nih yang Mas Raihan tulis nih, kurang lebih? Aduh, nggak mau dihitung. Tapi banyak banget sih. Waduh. Berarti emang banyak banget ya gitu. Banyak. Nanti kalau nggak bisa dinyanyiin, kasih ke kita ya. Tapi kita nggak bisa nyanyiin. Kita bacain aja. Kita bacain. Waduh. Nah, tapi kalau misalkan untuk Mas Raihan sendiri nih, paling seru itu buat lagu tentang apa sih, Mas? Tentang apa yang gue rasain aja sih. Itu udah paling seru. Soalnya jadinya jujur gitu. Gue nggak pretensius gitu, nggak berusaha menjadi orang lain atau berusaha mewakilkan orang lain gitu. Semua yang gue tulis tentang diri sendiri atau apapun yang gue rasakan itu pasti lebih lega rasanya buat gitu ya? Lebih dapat. Tapi kalau untuk lagu yang paling susah untuk ditulis tuh, lagu tentang apa tuh, Mas? Menulis lagu buat orang lain sih. Pasti itu lebih susah karena nulis lagu buat orang lain ya. Pasti kan ada proses kayak kita harus tahu dulu sudut pandangnya dia kayak gimana. Pesan yang sebenarnya yang mau disampaikan sama mereka tuh apa gitu. Jadi kan kita harus mencoba menjadi diri mereka gitu, merasakan seperti mereka seperti apa. Jadi itu yang lebih susah sih dibanding bikin lagu untuk diri sendiri. Nah, kemarin juga Mas Raihan ini sempat proyekkan sama Agatha Priscilia ya, Mas? Itu gimana tuh, Mas? Oh, Priscilla, salah baca. Itu gimana tuh, Mas, bisa sampai kolaborasi, Mas? Ceritanya gimana? Sebenarnya karena kita satu label dan satu kantor gitu. Terus habis itu kan waktu itu pandemi, awal-awal kita kan masih bingung mau ngapain ya. Kita juga nggak tahu pandeminya akan berjalan selama 2 tahun gitu. Ya udah kita iseng aja, coba yuk bikin lagu gitu, dan ternyata oke gitu hasilnya, dan akhirnya malah jadi satu album untuk waktu itu. Waduh. Tapi susah nggak sih Mas untuk kerja barengan sama Kak Agatha gitu? Atau mungkin kayak susah untuk nyesuaiinnya gitu? Enggak sih, justru malah karena mudah, akhirnya kita lanjutin jadi album gitu. Karena kita merasa aduh ini oke nih buat dilanjutin gitu. Udah asik juga teman sekantor, boleh juga, jadi kayak ya udah tinggal maju aja gitu. Benar. Tapi kalau bentar ini bakal ada rencana kolaborasi lagi nggak Mas sama yang lain di album baru? Masih rahasia sih. Nanti kita lihat aja beberapa bulan ke depan, beberapa waktu ke depan. Tapi kalau misalnya kita tanya ini, Mas Raihan tuh pengen collab barengan sama musisi siapa sih, Mas? 3 musisi. Eros Chandra, Ariel Noah, ADMS. ADMS. Waduh, senior ya? Senior ya? ADMS soalnya. Tapi mungkin tadi kan Mas Raihan udah jawab ya, kalau misalnya Mas Eros Chandra lah sebagai musisi favoritnya gitu. Dan bahkan sampai pengen duet juga, atau mungkin collab lah gitu. Tapi alasannya kenapa sih Mas? Apakah Mas Raihan tuh emang dari dulu ngefans sama Mas Eros atau gimana? Iya, memang dari dulu ngefans sama Eros. Karena cara dia nulis lagu itu kan simpel banget kan sebenarnya lagunya. Gampang banget dicerna sama orang. Tapi berbobot banget gitu. Liriknya tuh bagus. Ada maknanya gitu. Liriknya bagus. Terus habis itu notasinya pun juga indah banget gitu kan lagu-lagunya dia. Nah itu menarik banget buat dipelajari. Kalau sama Ariel kenapa tuh alasannya pengen kolaborasi? Ariel, wah itu ikonik aja sih. Siapa yang nggak mau sama Ariel Noah gitu kolaborasi? Bener juga sih ya kali ini ya. Katanya pengen nyanyi pakai sepatu roda juga ya? Wah, susah sih itu. Gue takut jatuh. Makanya ntar bisa belajar barengan sama Mas Ariel kali ya, Mas ya. Kita coba ntar.
Kalau untuk ADMS apa tuh Mas alasannya Mas? ADMS selain yang paling mungkin ya karena beliau bapaknya kawan saya. Iya Oh benar. iya benar. Itu apa namanya? Dia legendaris aja sih. Dia juga produsernya beberapa album Chrisye yang paling jadi favorit gue. Dan kayaknya ilmunya alam semesta. Jadi kayak harus belajar dari dia. Pengen curi ilmu lah ya. Curi ilmu, betul. Jadi emang tadi yang dijawab sama Mas Raihan itu semuanya musisi senior ya? Iya. Senior. Iya. ADMS juga. Eros Chandra juga kan dari dulu. Betul, benar. Tapi ini masih rahasia juga ya bakalan collab barengan sama siapa ya Mas ya? Iya. Rahasia doang. Kita tungguin aja albumnya, semoga rampung tahun ini ya kan. Ya, dan semoga semuanya lancar ya Mas ya. Amin. Tapi boleh dong rekan Sebaya. Boleh dong Mas Rehan ajak kita rekan Sebaya untuk request singlenya Mas Rehan yang paling terbaru nih. Atau mungkin semua single Mas Raihan deh. Halo semua rekan Sebaya Kiss FM, saya Rehan Nur. Silakan request semua lagu Rehan Nur yang ada di katalog yang bisa dilihat di digital streaming platform. Kalau misalkan kalian suka, kalian ulang-ulang terus, silakan request di Kiss FM selalu. Oke. Kalau gitu, thank you banget buat terima kasih banyak. Amin. Sukses buat albumnya, semoga rampung tahun ini dan lancar-lancar aja puasanya. Yes. Siap, amin. Bye bye. Thank you. Ya.